Excel. Kenapa? Besok jadwal pelajaran MTK kita pagi apa siang? Siang, emangnya kenapa? Gak apa-apa sih. Kak, kakak kenapa ngelamun di sini? Mitra, kakak nggak kenapa-napa kok. Tuh pipi kakak masih sakit kah? Oh, udah enggak kok. Kak Clara, Iya, kenapa, Mit? kakak pasti bohong kan sama kami? Bohong soal apa, Mitra? Kakak bohong soal pipi kakak. Pasti kakak habis dipukul mama kan? Kakak jujur aja sama aku, oke? Kalau yang lain bisa kakak bohongi, tapi kalau aku nggak bisa kakak bohongi, karena aku udah tahu sifat mama. Aku lupa kalau dia dari kecil udah menyaksikan kejahatan mama. Bahkan dari dia bayi, dia selalu mendengar mama marah-marah. Ini semua salahku. Kenapa aku tidak bisa menjauhkan dia dari amarah mama waktu itu? Kakak kenapa bengong? Aku begini karena aku nggak mau sampai kakak kenapa-kenapa. Karena aku hanya punya kakak. Udah jangan dipikirkan. Kamu fokus dengan sekolahmu, oke? Kejar cita-citamu. Oh ya, kamu udah makan belum? Udah kak, kakak udah makan belum? Clara, kamu di mana? Hara? Gua di samping, Bi. Di sini lo ternyata. Gue kira udah molor. Lo udah makan? Udah, kalau lo, Bi? Udah dong, Besti. Oh iya, Dede Mitra kok belum tidur? Aku baru habis makan kak, makanya duduk dulu. Kan gak baik habis makan langsung tidur. Anak pintar. Oh iya, saudara kamu yang lain mana? Mereka di dalam kak. Ya udah, Mit, kamu masuk dulu ya. Ulangi pelajaran yang dikasih guru. Nanti kakak nyusul untuk masuk ke rumah. Iya kak. Oh iya, Ra. Kenapa muka Mitra jadi lesu gitu? Enggak, Bi. Dia nanyain soal pipi gua. Terus, lo jawab apa? Kayaknya dia emang gak bisa dibohongi. Lah, kok gitu? Ini semua salah gua, Bi. Kenapa salah lu, Ra? Dari dia bayi, dia selalu menyaksikan gue disiksa sama mama karena gue ngelawan perkataan mama. Tapi gue lakuin itu semua karena wanita sialan itu mau bunuh adik gue, Bi. Dia selalu menyalahkan kelahiran adik gue. Dia selalu bilang, karena kamu lahir, suami saya meninggal. Di saat itu, Mitra masih bayi. Dia gak tahu apa-apa selain nangis. Pas gue pulang sekolah, adik gue nangis karena dia lapar, Dek. Di rumah gak ada siapa-siapa. Dan untung aja duit tabungan gue waktu itu cukup untuk membeli susu buat dia. Dan saat itu tiba-tiba mama menghampiriku. Dia dalam keadaan mabuk. Dia ingin memukuli Mitra, tapi aku halang. Dan di saat itu juga mama memukuliku dengan botol di depan Mitra. Karena mama muak mendengar Mitra nangis. Lalu dia pergi dari rumah. Setelah itu adik-adikku yang lain keluar dari kamar lalu memelukku. Karena mereka lah aku bisa bertahan sampai sekarang. Jadi gitu. Mungkin gak sih Mitra jadi seperti ini karena trauma dari kecil? Bisa jadi sih. Kenapa gue gak nyuruh adik gue yang lain buat bawa Mitra ikut ke kamar? Udahlah, Ra. Ini semua bukan salah lu. Ini semua salah ibu lu. Dianya aja yang gak bersyukur punya anak kuat kayak lu. Iya, lu bener. Oh iya, lu gak ke kampung apa? Buat apa, Ige? Lihat pemakaman ibu sama bapak lu lah, Gap. Mau lihat apa lagi? Kagak mungkin lihat masa depan. Oh, kan kita belum libur sekolah. Lagian di sana kan ada tukang bersihin kuburan. Mana baik lagi orangnya. Katanya kapan-kapan aku pulang aja aku bayar uang kebersihannya. Gitu. Masuk yuk. Udah malam nih. Yuk, gas. Loh, Mitra mana?
Tadi dia habis belajar, dia langsung masuk kamar, Kak. Pas aku tanya, dia malah diam aja. Hah, nggak biasa-biasanya. Biasanya dia kalau mau tidur panggil gua. Ra, lu tenang dulu. Mungkin dia merasa dirinya udah gede, makanya dia nyoba untuk tidur sendiri. Enggak, Bi. Ini nggak biasanya dia seperti ini. Gua cek dia dulu. Lu tunggu di sini ya, Bi. Oh, oke, Ra. Mitra, kamu udah tidur? Hah, badannya panas banget. Mitra, bangun sayang. Gua harus bawa ke RS. Loh, Ra, Mitra kenapa? Nanti aja gua jelasin. Gua minta tolong, Bi, bawa adik-adik gua yang lain ikut dengan lu ke RS. Gua duluan. Oh, oke, Ra. Gue bawa mereka. Luna, Lala, Kelly, yuk ikut kakak. Kak Baby, itu Kak Celara bawa Mitra kemana? Kak Clara bawa Mitra ke rumah sakit sekarang. Kalian ikut kakak ya ke rumah sakit. Gimana, Ra? Dia lagi ditanganin sama dokter, Bi. Kak, Mitra kenapa? Dia sakit apa, Kak? Kakak nggak tahu, kita tunggu dokternya keluar aja ya. Dokter, gimana dok dengan keadaan adik saya? Dia mengalami demam yang sangat tinggi, sampai-sampai dia nggak sadarkan diri. Terus gimana dok sekarang? Apa dia udah sadar? Apa Anda bisa ikut saya sebentar? Kita perlu bicara. Baiklah dok. Bi, titip adik-adik gue ya. Iya, Ra, aman. Ada apa dok? Kenapa adik saya nggak sadarkan diri? Adik Anda mengalami penyakit DBD, makanya dari itu suhu badannya jadi naik dan juga panas badannya susah untuk turun. Terus solusinya apa dok? Adik Anda harus dirawat sampai dia sembuh di sini. Anda harus tanda tangani surat persetujuan ini. Di situ sudah tertulis juga biaya yang harus Anda bayar. Hah, berapapun biayanya Ra, lu harus bisa demi adik lu. Oke dok, saya akan tanda tangani. Gimana, Ra? Apa kata dokter? Dia sakit DBD, Bi. Panas badannya juga susah turun. Jadi dia dirawat beberapa hari sampai dia sembuh. Mitra, kamu tidurnya jangan lama-lama ya. Nanti yang kami jailin siapa? Apalah si Luna nih? Kan si Mitra lagi sakit. Tahu tuh Luna. Kak Ciara, sekarang kita tidur di sini. Iya, kita tidur di sini. Kita pulang buat mandi sama makan aja. Gak apa-apa kan kalau kita tidur di sini aja? Iya Kak, gak apa-apa. Kamu akan ditemenin. Kakak jagain Mitra. Bi, kamu mau tidur di sini juga? Iya dong, sekarang kita gantian dulu. Pas aku susah, kamu selalu ada kan? Nah, sekarang giliran aku. Permisi Tuan. Ya, ada apa? Apa kamu udah dapat informasi tentang mereka berdua? Sudah Tuan Muda. Ya udah, besok pagi aja sampaikan. Sekarang Alex sudah tidur. Baiklah Tuan Muda. Yang